Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Setiap bulan ibuku minta kiriman uang. Ketika aku bercerai dan kembali ke rumah ibuku, mendengar keluhan ibuku, aku bergegas untuk pergi. Namaku Mawar, saya 29 tahun, lahir di desa terpencil, di mana anak laki-laki lebih penting daripada perempuan. Orang tuaku adalah petani biasa, dan aku punya adik laki-laki yang usianya 4 tahun lebih muda dariku. Orang tuaku lebih sayang adik laki-lakiku sejak masih kecil. Aku sudah biasa menjadi orang yang terabaikan. Setelah usia 14 atau 15 tahun, orang selalu memujiku karena aku cantik dan mereka juga bilang bahwa aku akan menikah dengan suami yang kaya di masa depan, sehingga keluargaku akan mendapatkan banyak uang. Pada saat itu aku tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang-orang, tapi aku tidak menyangka bahwa beberapa tahun kemudian itu jadi kenyataan. Ketika aku berusia 19 tahun, orang tuaku mulai mencari pasangan untukku. Permintaan orang tuaku sangat sederhana, mereka harus orang kaya. Mereka tidak pernah mempertimbangkan apakah aku suka atau tidak dan apakah pria itu akan tulus kepadaku. Ketika aku 20 tahun, aku bertemu dengan seorang pria dari desa tetangga kami dan kami saling jatuh cinta. Pria itu sangat baik padaku, tapi orang tuaku dengan tegas menentang. Mengatakan bahwa pria itu miskin dan bahkan tidak bisa memberikan mahar. Orang tuaku memaksa aku untuk putus. Saat itu aku masih terlalu muda, polos, dan tidak tahu bagaimana memperjuangkan cintaku. Aku juga berpikir mungkin orang tuaku melakukannya untuk kebaikanku sendiri. Jadi aku menjadi pengecut dan menuruti kemauan mereka. Karena orang tuaku menuntut mahar yang tinggi, banyak pria yang tertarik padaku menyerah karena tidak punya uang. Aku pergi ke kota dan bekerja di sebuah pabrik, dan semua uang yang aku peroleh aku kirim ke orang tuaku untuk biaya sekolah adik laki-lakiku. Awalnya aku berpikir aku tidak akan pernah bisa menikah karena syarat yang diajukan oleh orang tuaku. Tapi aku tidak menyangka bahwa ada seseorang yang benar-benar bersedia memberikan 675 juta rupiah sebagai mahar. Dia adalah pria parubaya, 16 tahun lebih tua. Dia duda dan istrinya meninggal. Dia punya seorang putra berusia 8 tahun. Dalam keluarga, orang tua yang mencintai anak-anaknya umumnya tidak membiarkan anak perempuannya menikah dengan seorang duda. Tapi orang tuaku tergerak ketika mereka mendengar mahar 675 juta itu. Mereka mengatakan bahwa seorang pria yang memiliki riwayat pernikahan sebelumnya lebih dewasa dan lebih stabil. Setelah menikah bisa hidup lebih baik daripada menikah dengan pria muda yang tidak punya apa-apa. Karena desakan orang tuaku, akhirnya aku menikah dengan duda itu. Suamiku seorang pengusaha, tidak tampan tapi sangat murah hati padaku. Aku juga memperlakukannya dengan baik, merawat putranya seperti anak sendiri. Suamiku juga sangat murah hati kepadaku, dia akan membelikan semua yang aku inginkan. Dan dia akan memberi aku 21 juta setiap bulan untuk keperluan rumah tangga dan untuk perawatan kecantikanku. Aku tahu bahwa alasan dia mau menikah denganku karena aku cantik dan bukan karena cinta. Kadang-kadang ketika aku melihat dia mendengkur di sebelahku, aku bahkan tidak tahu apakah itu benar atau salah untuk menikah dengannya. Tapi orang tuaku adalah yang paling bahagia karena pernikahanku. Karena adik laki-lakiku telah lulus dan menikah. Ibuku bilang bahwa kakak perempuan tertua seperti seorang ibu dan menyuruhku memenuhi kebutuhan adikku. Orang tuaku datang untuk meminta uang setiap 3 hari sekali dan uang yang diberikan suamiku cepat habis. Jadi aku meminta uang pada suamiku dengan alasan yang berbeda. Sekali atau 2 kali meminta itu tak masalah. Tapi ketika aku lebih sering meminta, suamiku agak marah berkata padaku, "Apakah kamu pikir uangku datangnya dari angin? Berapa kali kamu minta uang bulan ini?" Aku menundukkan kepalaku dengan rasa bersalah dan tidak berani bicara.
Namun orang tuaku selalu punya banyak alasan untuk minta uang. Jika kandang babi rusak, dia minta uang padaku untuk memperbaiki. Mereka pikir aku memiliki kehidupan yang baik, tapi mereka tidak tahu kehidupan yang aku jalani di sini dan betapa buruknya itu. Aku sudah menikah selama beberapa tahun dan belum melahirkan seorang anak. Suamiku sudah mulai tidak menyukaiku. Selain itu, aku telah menghabiskan begitu banyak uang setiap bulan tanpa bisa melakukan perawatan kecantikan. Aku secara bertahap terlihat semakin tua, jadi tidak butuh waktu lama lagi bagi suamiku untuk menceraikan aku. Aku diusir keluar dari rumah, aku jadi tunawisma. Aku tidak pernah berpikir untuk menabung secara pribadi untuk beli rumah, jadi aku kembali ke rumah orang tuaku. Kedua orang tuaku dan adik laki-lakiku pindah ke perumahan. Rumah itu dibeli dengan uang hadiah pertunanganku saat itu. Kemudian dengan bantuanku, adik laki-lakiku punya rumah lagi di tempat lain. Sekarang aku sudah bercerai, seharusnya tidak masalah aku menginap di rumahnya untuk sementara waktu. Ketika aku sampai di rumah, orang tuaku memperlakukanku dengan hangat dan masak semua hidangan favoritku. Aku merasa ada yang salah dengan cara mereka memandangku. Di malam hari, ibuku bersikeras agar aku tidur dengannya di kamar yang sama. Setelah berbaring, ibu saya mulai bicara tentang betapa sulitnya mereka melewati hidup dan bertanya padaku, "Dari perceraian ini, apakah kamu mendapatkan bagian uang?" Ketika aku mendengar kata-katanya, air mataku mengalir. Dia tidak bertanya mengapa aku bercerai, tapi dia bertanya kepadaku berapa banyak uang yang aku dapat. Aku merasakan hawa dingin yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak punya uang sepeser pun. Saya pergi saja dari rumah, aku mengatakan kepadanya dengan jujur. Dia tidak percaya pada awalnya, tapi aku berulang kali menekankan, dan akhirnya ibuku percaya. Mengetahui bahwa aku tidak dapat uang, keesokan harinya sikapnya terhadapku berubah 180 derajat. Adik iparku mulai mengeluh harga kebutuhan yang mulai naik. Dia juga mengatakan bahwa sekarang rumahnya terlalu ramai dan semakin banyak orang, sehingga tidak bisa hidup dengan tenang. Ibuku juga mengingatkan bahwa sekarang adikku akan menikah dan berada di bawah banyak tekanan. Sebagai seorang kakak, aku harus memikirkannya dan tidak tinggal di rumah adiknya sepanjang waktu. Aku mengerti. Mereka berpikir aku tidak punya penghasilan dan tidak dapat memberi mereka manfaat apapun pada mereka. Selama bertahun-tahun, aku telah membayar begitu banyak untuk keluarga ini. Dan pada akhirnya inilah balasannya. Aku memutuskan untuk pergi dari rumah adikku. Aku memutuskan untuk meminta semua uang yang telah aku berikan selama bertahun-tahun pada mereka. Menurut teman-teman, apakah tindakan yang aku ambil benar? Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.